Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Pagi. Iya, terima kasih Bapak-Bapak. Selamat bertemu kembali di pelatihan kita yang sudah keberapa hari ini. Di pelatihan kali ini kita belajar presentasi tentang gimana sih cara mengadakan pelatihan, ya, fasilitasi yang di setiap kelompoknya membahas tentang materi maupun submateri yang diberikan di bahan pelatihan. Di kelompok kita dapat kesempatan untuk memaparkan materi profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mulai memaparkan apa itu profil pelajar Pancasila, lebih baik kita buka pemaparan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari Bapak-Bapak, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Terima kasih, dua doa selesai. Terima kasih atas waktu doanya. Sebelum saya mulai ke tema utamanya, saya mau berikan pemantik dulu. Kira-kira apa sih gambaran Bapak-Bapak sekalian tentang profil pelajar Pancasila? Silakan yang memaparkan pendapatnya atau mau memberikan sumbang sisa pendapatnya. Ayo Bapak-Bapak sekalian. Yuk, Silakan. lain aja Ayo Pak kalau Anwar, saya silakan Pak Anwar. Ya, Yang singkat bisa saja. kedengaran suaranya Bu ya? Lihat, Kedengaran suaranya ya? Kedengaran. Ya, pelajar Redup, Pancasila redup. itu adalah dia yang biasanya bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan atau menguatkan leluhur Pancasila peserta didik. Barangkali itu dulu yang. Oh, sip. Ada lagi? Ada lagi yang bisa memberikan tanggapannya tentang deskripsi dari profil pelajar Pancasila sebelum kita mulai pemaparannya? Sudah? Saya Bu. Iya, silakan Pak Ahmad. Profil pelajar Pancasila yang mana nanti ketika tujuan semua pembelajaran itu mengarah ke nilai-nilai Pancasila. Oke. Ya, dari keduanya bisa saya simpulkan ya, berarti gambaran atau deskripsi kita tentang profil pelajar Pancasila itu pelajar yang memiliki kompetensi dan nilai-nilai luhur yang terdapat di Pancasila. Itu yang kita harapkan. Ya. Itu ya gambaran deskripsinya. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, kayak gimana sih profil pelajar Pancasila? Saya share screen-nya Bapak ya, Bapak Ibu, Bapak-Bapak sekalian. Ya. Oke. Profil pelajar Pancasila. Betul tadi, dia merupakan karakter kompetensi yang dirumuskan melalui kajian. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada kajiannya sebelum kita atau pemangku kepentingan itu memberikan tujuan pembelajaran yang dilaksanakan di setiap sekolah atau satu pendidikan. Ternyata profil pelajar Pancasila itu udah diuji ya, sudah dicarikan kajian literaturnya. Makanya dinamakan profil pelajar Pancasila. Tujuannya penamaannya apa? Untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap individu pelajar. Jadi di setiap individu pelajar diharapkan tertanam nilai-nilai Pancasila. Yang diharapkan itu apa? Yang diharapkan dari profil pelajar Pancasila itu dia memiliki kompetensi yang global. Sehingga untuk memiliki kompetensi yang global dia harus belajar sepanjang hayat. Yang perilakunya harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Karena tadi berarti belajar sepanjang hayat, memiliki kompetensi yang sesuai dengan keadaan saat ini. Sampaikan lebih awal bahwa
profil pelajar Pancasila pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi biasanya profil pelajar Pancasila ini diharapkan pada siswa ini dibangun kemampuan ataupun dalam kesehariannya dalam diri siswa ataupun individu pelajar itu bahkan harus diorientasikan dengan di sekolah masing-masing, baik itu menyangkut di ekstrakurikuler, kurikuler dan intrakurikuler ya. Jadi profil Pancasila ini yang sudah diinformasikan tadi ya, ada 6 dimensi ya, sudah kita ketahui bersama ya. Saya tinggal melanjutkan. Jadi yang tadi sudah profil yang pertama yang tadi itu, saya mengambil profil yang kedua ya, profil Pancasila yang kedua, yaitu berkenan terkait dengan berkebinekaan global ya. Jadi barangkali dari teman-teman ya bisa memberikan gambaran sedikit ya, atau ada yang punya sebelum itu saya mau informasikan, mungkin ada pendapat yang dari teman-teman yang bagaimana itu yang berkebinekaan global. Saya Bapak, boleh Pak Anwar? Ya, silakan Ibu Eti. Mungkin gini, pelajar yang bisa mengembangkan budaya daerah asalnya juga budaya daerah lain, gitu kali Bapak ya. Jadi dia enggak atau juga dia samping melestarikan budaya negaranya, juga dikolaborasikan dengan budaya bangsa lain. Ya, jadi bagus, cukup ya, bagus ya. Begitu mungkin kali. Ya, dari teman yang lain kira-kira ada? Siapa? Oke. Tamat. Berkebinekaan global mungkin bisa menerima budaya di luar Indonesia mungkin Pak. Ya, bagus ya. Jadi sudah kita bisa simpulkan ini profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global ya, artinya berasal global, yaitu pelajar yang mampu memperhatikan budaya luar bangsa, namun tetap menghargai budaya lain secara terbuka dengan budaya yang baru, yang positif, dan tidak bertentangan dengan budaya luar bangsa. Jadi ini yang diharapkan ya daripada profil Pancasila yang berkebinekaan global ya. Dia bisa terbuka menerima budaya dari luar ya. Tapi dengan catatan selama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya kita. Itu yang perlu ada penguatan-penguatan. Yang berikut yang perlu atau kata kunci daripada atau untuk mampu menerapkan kebinekaan global dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mulai dengan yang pertama, yaitu kata kuncinya yaitu yang pertama adalah mengenal dan menghargai budaya lain ya. Kita sebagai pelajar Pancasila ya, yang bakal melahirkan profil Pancasila ini, dia harus yang pertama, kata kunci yang pertama adalah bagaimana mengenal dan menghargai budaya lain ya. Kita bisa mengidentifikasi atau semacam membedah atau sehingga kita bisa mengenal budaya orang lain, itu otomatis kita bisa menghargai ya. Jadi menghargai di sini adalah kita mengidentifikasi berbagai budaya ya, dan informasi dari luar sebelum kita menerapkan ya. Setelah kita mengenal ataupun budaya yang dari luar ya, yang terutama itu sudah tentunya kita mengenal dengan baik ya, tidak berprasangka dengan buruk misalnya ya, berpikiran positif terhadap budaya lain, sehingga kita bisa melahirkan itu komunikasi antara interaksi antar budaya ya. Dengan yang kita mengenal dengan baik ya, kita berprasangka bahwa budaya lain itu sudah tentunya tidak berbeda jauh dengan kita.
ya, atau kita menghargai perbedaan satu sama lain, ini memungkinkan kita bisa berkomunikasi ya, atau katakanlah berkolaborasi dengan daerah-daerah atau negara lain dalam rangka kita berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita harus setiap saat ya, karena kita dalam berbeda dalam budaya ini, sudah tentunya kita harus menghargai perbedaan ya satu sama lain antara budaya kita dengan budaya daerah lain, bahkan dengan secara global ya, karena setidaknya kita dapat hidup berdampingan ya dengan segala perbedaan yang ada. Itu yang perlu kita tekankan ya. Yang berikut, setelah kita mengenal, kita berkomunikasi ya dengan kita sudah biasakan ini mengenal dan berkomunikasi ya, kita refleksikan ya, dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Maksudnya refleksi ini adalah kita penuh kesadaran ya, bahwa kita tidak boleh berasumsi pada budaya orang lain kurang baik ya. Kita harus berpendapat bahwa kita mampu berbeda ya, berbeda satu sama lain, tapi saling menghargai dan menghargai perbedaan agar tercipta suatu harmonisasi di daerah kita maupun secara global. Ini yang merupakan poin daripada kebinekaan global. Itu saya simpulkan lagi, yang pertama adalah mengenal ya, kita mengenal dengan baik sehingga kita bisa menghargai budaya lain ya. Ketika kita menghargai, kita bisa berkomunikasi dan berinteraksi antara budaya atau dengan daerah-daerah lain yang berbeda dengan kita. Setelah kita mengenal, berkomunikasi, kita refleksikan ya, atau kita tanggung jawab terhadap pengalaman dari kebinekaan ya. Jadi kita satu sama lain adalah kita harus bersifat stereotip terhadap budaya lain, atau tidak berasumsi atau tidak berpendapat budaya lain itu adalah buruk ya, tapi namun harus kita berprasangka bahwa budaya kita berbeda ya. Kita harus mampu hidup dalam kemajemukan, tapi kita harus, insya Allah kita bisa sampai menghargai satu sama lain sehingga tercipta harmonisasi daripada kehidupan daerah ya, negara dan seterusnya. Ini barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iya, saya akan mencoba menjelaskan mengenai profil pelajar Pancasila, ya, lanjutannya dari dimensi yang ke-5 dan ke-6, yaitu dimensi ke-5 bernalar kritis. Ya, jadi pelajar yang memiliki atau yang bernalar kritis ini mampu secara objektif memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian juga membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan kemudian menyimpulkannya. Dan beberapa elemen dari bernalar kritis ini adalah untuk memperoleh dan memproses informasi, juga gagasan, kemudian menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, serta pada akhirnya nanti untuk mengambil keputusan. Ya, untuk lebih jelasnya mengenai dimensi bernalar kritis, kita akan saksikan bersama-sama video singkat berikut ini untuk mempermudah pemahaman kita mengenai dimensi bernalar kritis. Halo sahabat karakter, siapa yang dalam kesehariannya sudah menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila yang merupakan profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, atau masih pada bingung? Menurut saya, jika kita mengambil keputusan hanya dengan mendengar penjelasan satu pihak akan menjadi kurang objektif. Saya setuju dengan Rina. Baiknya kita cari dulu informasi lain. Profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai karakter bernalar kritis akan secara objektif memproses informasi yang diterima.
Untuk bisa menerapkan nilai ini dalam keseharian, ada beberapa hal nih. Saat menerima sebuah informasi, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, mencari berbagai informasi tambahan yang terkait, dan mampu menganalisa hingga membuat sebuah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum membuat keputusan, kita harus benar-benar menggunakan akal dan nalar untuk menggali informasi, fakta, dan data yang mendukung. Sehingga keputusan yang kita buat sudah dianalisa dengan tepat dan objektif. Selain itu, bernalar kritis juga akan membuat seseorang mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa memperoleh keputusan yang cepat dan tepat. Gimana teman-teman? Setelah penjelasan ini, kita harus mulai menerapkan profil pelajar Pancasila bernalar kritis ya. Jangan ragu lagi untuk mengutarakan ide atau pendapat. Bernalar kritis secara tepat dapat membawa manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sekitar. Ya, demikian tadi video penjelasan mengenai dimensi bernalar kritis. Mungkin lebih menarik ya dijelaskan lewat video daripada saya yang menjelaskan. Ya, jadi ini saya selang-seling. Jadi bagian pendahuluannya saya sedikit memberikan pengantar dan nanti kita akan melihat penjelasan lebih lanjutnya mengenai dari video yang berhubungan dengan dimensi tersebut. Ya, kemudian dimensi yang berikutnya adalah kreatif. Ya, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, kemudian memiliki makna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif ini terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal juga. Ya, kita akan lihat lebih lanjut mengenai video penjelasannya mengenai dimensi kreatif ini. Ya, selamat menyaksikan. Hai sahabat karakter, kamu pasti tahu ya, begitu banyak karya anak bangsa yang mampu membantu masyarakat Indonesia, bahkan hingga diekspor ke mancanegara. Siapa sih yang gak ingin ikut serta membanggakan negara kita tercinta? Nah, sebagai karakter pelajar Pancasila, salah satu nilai yang harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai kreativitas. Ian, ayo kita uji coba hasil penemuan kita ini. Sepertinya bagian ini masih belum sempurna ya. Kita uji saja dulu. Nanti kita kembangkan lagi sampai menjadi cukup sempurna untuk dipamerkan. Nilai kreatif yang dimaksud adalah kita mampu memodifikasi atau menghasilkan sebuah ide yang orisinil, bermanfaat, dan berdampak untuk sekitar. Untuk memulainya, tidak susah kok. Kamu bisa memulai dengan berani mengutarakan ide, pendapat, perasaan, atau bahkan gagasan untuk memecahkan sebuah masalah. Jika sudah begitu, kita bisa mencoba mempraktekkan nilai kreativitas lain seperti membuat sebuah karya sesuai dengan minat dan kemampuan kita. Harapannya, karya kita mampu memberikan solusi atau manfaat untuk orang lain di sekitar kita. Bahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karakter pelajar Pancasila yang baik akan selalu terbuka pada hal baru, memanfaatkan peluang dan menimbang segala keputusannya. Jadi, ayo kita sama-sama menjadi karakter pelajar Pancasila yang kuat dan mulai menerapkan nilai-nilai kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai saja dari hal kecil. Iya, demikian tadi video singkat yang menjelaskan mengenai dimensi kelima, yaitu bernalar kritis, dan dimensi keenam, yaitu kreatif. Ya, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Bismillah, selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan menyampaikan beberapa poin tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya akan tampilkan beberapa slide
Nanti Bapak Ibu boleh dilihat, boleh sampaikan apa saja pendapat tentang profil pelajar Pancasila khususnya. Nah, di sini sudah saya tampilkan. Yang pertama itu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada kebinekaan global, yang ketiga ada bergotong royong, yang keempat ada kreatif, yang kelima ada bernalar kritis, yang keenam ada mandiri. Ini ada 6 poin terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sebelum kita beranjak ke poin-poin ini, saya akan memberikan sedikit pertanyaan khususnya terkait dengan profil pelajar Pancasila pada poin mandiri. Nah, untuk poin mandiri ini sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, kira-kira apa ini maksud dengan poin mandiri pada profil pelajar Pancasila? Silakan yang bisa menjawab, ada yang ingin menyampaikan? Saya Bapak. Ya, silakan pada Bu Eti. Maksud mandiri di profil pelajar Pancasila itu berarti yang diharapkan pelajarnya itu mampu melakukan segala kegiatan atau melakukan segala aktivitas yang berhubungan dengan proses pembelajaran secara mandiri. Itu mungkin kali Pak. Silakan yang lainnya melengkapi. Bagaimana dengan peserta yang lain, Pak Kris? Saya setuju dengan pendapatnya Bu Eti. Jadi memang diharapkan menjadi pelajar yang mandiri, yang bisa memotivasi diri sendiri dan tidak selalu mengharapkan dari luar yang memberikan motivasi atau dorongan. Ya, itu saja Pak. Makasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini sudah yang saya amati beberapa poin ini sudah masuk. Nah, jadi untuk lebih jelasnya kita simak ini. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Nah, mandiri merupakan kunci penting dalam menjalani kehidupan. Meski mampu menjalankan sesuatu dengan gotong royong, tetapi pelajar Pancasila akan mampu menyelesaikan sesuatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Untuk itu, dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Kedua hal tersebut dapat dibentuk pribadi, tangguh, dan mandiri. Nah, jadi pada poin ini diharapkan kepada siswa mampu mandiri, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan pada masyarakat global tentunya. Next, yang kedua yaitu poin gotong royong. Nah, di sini gotong royong adalah suatu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Nah, gotong royong ini sangat penting karena di dalam kehidupan kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bersama masyarakat, bersama teman-teman. Di dalam kehidupan tidak mungkin tidak ada sesuatu hal yang mampu kita kerjakan sendiri. Oleh karena itu, kita akan menciptakan pelajar Pancasila pada poin ini gotong royong. Diharapkan semua siswa bisa menjadi pelajar yang memiliki sifat gotong royong. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ya, demikian tadi sudah dipaparkan mengenai dimensi, 6 dimensi dari profil seorang pelajar Pancasila yang dimensi tersebut
diilhami dari nilai-nilai dalam sila Pancasila, dari kelima sila Pancasila. Ya, diharapkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta kebinekaan global, juga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri itu menjadi sebuah karakter atau menjadi profil dari seorang pelajar Pancasila. Ya, demikian penjelasan kami kelompok 1 mengenai profil pelajar Pancasila. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.